Bro, ketemu lagi. Kali ini kita bagian knuckle grinder nih, Nah, gue di sini cuman lihat aja nih, semuanya menjelaskan Mas Haryo nih dari konsepnya, perhitungannya, knuckle ini. Kan ini mau diganti apa sih? Bushingnya nih, Bang. Nah, tuh mau diganti ininya nih sama rodnya tuh, asnya. Oke. Nah, karena kita nggak dapet CAD-nya, gambar tekniknya, cara pertama adalah cari titik nolnya dari existing. Memang sudah terjadi di form ya, Mas? Di form ini, di form. Sudah di form. Oke. Nah, sekarang gue pengen ngeliat gimana sih penjelasan dari Mas Haryo. Nah, setelah di nolin ini. Oh. Kita sudah mencari nih titik nol. Nih, lihat nih guys, ini nol. Oke. Nah, tuh. Tuh. Jadi nolnya ini udah ya. Nah, nanti ketinggian asnya ini akan tahu nih. Ya, jadi harus dapat titik nolnya dulu tuh. Kalau dilihat tuh, ya kan? Oke. Nih, tuh. Ini bagian dari case-nya, dari bagian asnya tengah. Buka tengahnya ya. Tuh, makanya dia tahu. Oke, dari ini mengacu dari nolnya ini kan rata. Terus gimana Mas? Bagaimana dengan pengelasannya? Teori dulu nih. Teori dulu. Nah, oke. Ini bahannya apa nih? Ini bahannya S45, Pak. Kenapa S45 ya? Karena ini grader nih, Pak. Gradernya Komatsu. Komatsu ini grader Komatsu. Itu Komatsu. Nah, ini kan besi ketemu besi karena as ini. Oh, besi bergesek besi tuh. Nah, makanya kita pakai harga yang lumayan lah, menengah. Tuh. Kayak S45. Wih, gila S45. Memang peruntukannya itu. Apalagi nanti ketika pengelasannya itu prosedurnya gimana, Mas? Kita harus preheat dulu, Pak. Preheat karena tebal. Karena tebal. Tebal. Dan juga 12 ini. Wih, oke. Tebal, preheat, terus di bevel dulu ya? Bevel pasti itu. Bevel pasti bevel. And then gimana pengelasannya antara root, hot part, fill, capping? Pasti lama, Pak, ini pengelasannya, Pak. Karena lama untuk proses pengelasannya saja ini. Kalibrasi ya sudah dipersiapkan di sini. Oke, siap. So, ini asnya kita lihat lagi nanti Mas Haryo mengerjakan ini semua. Saya sebagai kenek aja, helper. Oke? Siang, Pak. Mohon izin dan arahan. Ini grider dari Komatsu, bagian knuckle. Kita di sini disuruh untuk repair pada bagian housingnya. Sebelumnya sudah dilakukan repair, potong lagi karena menggunakan material yang kurang proper. Maka dari itu kita potong lagi menggunakan asitylene dan kita akan mengganti dengan housing yang terbaru. Nah, ini housingnya terbuat dari bahan S45. Berikut juga dengan shaftnya dan juga bagian boringnya. Tuh. Untuk ketinggiannya, karena ini berbeda, maka dari itu kami harus mencari titik nolnya menggunakan laser. Sudah saya tandakan tuh, manakah titik nolnya. Karena ketinggiannya berbeda, sudah saya kalibrasi. Ini saya menggunakan bahan S45 karena bergesekan besi dengan besi. Seperti dengan bearing, tuh sama juga tuh. Besi ketemu besi. Persis 11-12 lah. Ada sedikit tambahan. Kenapa ketinggiannya berbeda? Karena biar tapak ban itu rata. Nah, dan juga untuk proses pengelasannya, di sini kami akan menggunakan kawat las di atas 70.000 Pascal. Dan kami harus menggunakan preheat karena tebal. Bro, kebetulan sudah dilakukan root sama Mas Haryo. Oke, kalau S45 dengan forging steel ini gagal penyatuan, biasanya akan crack. Ini sudah selesai pada rootnya. Ya Mas Haryo, iya, baru root. Lihat aja kawat lasnya Mayan. Mayan. Kita pakai terpaksa ini juga kawat lasnya. Dia mempunyai strength tensilnya di atas 780 MPa. Ya, kenapa? Karena kita menjamin kualitas. Oke, di situ kita cek lagi untuk rootnya. Kalau dia gagal, dia pasti crack. Silakan dicek, Mas. Di sini dulu, Pak. Nah, root dilakukan ketika awal untuk pengelasan. Oke, jika dia gagal, dia akan crack. Gagal biasanya ada sebuah tarikan potensial atau distorsi sehingga kekuatan las yang di atas 780 MPa dia akan gagal alias crack. Oke, di sini sudah dilihat apakah berhasil. Nah, nanti setelah root akan lanjut apa, Mas? Lanjut fill dan cap langsung. Hot fill cap. Oke. Kita lihat lagi yang pertama sudah tidak gagal. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Good work. Oke, ini sudah di welding sama Mas Haryo. Di bagian beberapa tempat saya cek di sini. Coba guys, sini guys. Lihat. Nih dia membuat alur lasannya seperti ini. Oke, tidak ditemukan undercut, udah di tes NDT, oke semua. Kita lihat sebelahnya. Oke, di sini kita tanya nih pengalamannya dia nih.
pertama kali kesulitannya apa, ceritain aja Mas. Ini kan S45 bukan seamless. Kesulitannya dimulai dari suhu. Temperatur suhu. Oke. Itu saya main di 160 ke bawah itu tidak bisa. Jadinya harus emang di atas 220. Di atas 220 baru bisa. Dia tidak ditemukan namanya crack. Begitu. Makanya yang tadi itu pada waktu root itu dicek, setelah root semua oke, baru naik ke field, hot pass sama capping. Oke. Terima kasih teman dari Lahat. Ini juga pengalaman yang berguna buat Mas Haryo bagaimana menyatukan forging steel dengan S45. Memang sulit, beda sama seamless ya. Seamless carbon steel. Beda. Nah, so kita lihat apakah terjadi distorsi. Oke. Kalau dia terjadi distorsi pasti gancet ya. Oke, kita lihat apakah dia lancar terhadap staffnya atau crankpin tuh. Oke. Dia lancar. Oke, pekerjaan sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak. Kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komen. Thank you.